Oke teman-teman sekalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Mode Indonesia. Akhirnya Pak Jokowi setelah diam 1 juta bahasa terkait wush akhirnya dia muncul, guys. Pak Jokowi muncul membawa sebuah pernyataan, membawa sebuah komentar, dimana di situ seakan-akan menurut subjektivitas saya, Pak Jokowi hadir laksana pahlawan dengan didirikannya, dengan dibuatnya kereta cepat wush. Dimana sebelumnya, guys, Pak Jokowi ketika ditanyakan tentang wush ini diam. Artinya apa? Pak Jokowi tidak punya jawaban yang refleks, tidak punya jawaban yang seketika kenapa ini dibuat. Nah, sehingga selang beberapa minggu kemudian baru mendapatkan bisikan mungkin dari orang-orangnya, maka Pak Jokowi dengan rela, dengan sendirinya langsung membuat sebuah pernyataan. Ini sebuah bukti bahwa Pak Jokowi itu tidak punya kata-kata, dia merancang wush itu bukan idenya yang langsung keluar dari dirinya. Terbukti ketika dia ditanyakan, ada di video saya yang sempat viral itu, Pak Jokowi diem, cuma ketawa-ketawa. Tapi sekarang ketika sudah dia mendapatkan kata-kata yang bagus, mendapatkan alasan yang mungkin publik akan menerima, baru beliau menyampaikan. Inti dari penyampaian beliau itu satu, bahwa wush itu adalah layanan publik. Sehingga layanan publik itu tidak disetting untuk laba, tidak disetting untuk untung. Rugi pun ya negara harus hadir. Nah, seakan-akan seperti itu teman-teman sekalian. Sehingga dengan pernyataan Pak Jokowi seperti ini, seakan-akan beliau menjadi sebuah pahlawan. Dengan dirikannya wush ini berjasa karena wush kereta cepat ini terbangun. Pertanyaan saya sederhana. Itu katanya layanan publik. Mohon maaf, saya memang orang Jawa. Saya sependapat dengan Menteri Jonan, ya, ex-Menteri Perhubungan Pak Jonan. Beliau mengatakan, mohon maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan cuma Jawa, Pak. Kalau alasannya Bapak membangun wush itu karena layanan publik, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada juga Papua. Ya, saya rasa dengan anggaran sebegitu wownya itu bisa kok mengembangkan kota-kota tertinggal pinggiran yang ada di Indonesia ini. Sehingga kalau misalkan mengatakan ini layanan publik, tidak disetting untuk laba, tidak disetting untuk untung, tapi disetting untuk melayani transportasi publik, mengatasi kemacetan. Saya rasa di Jakarta itu sudah banyak transportasi yang mengakomodir, ya. Saya rasa itu sudah cukup, tidak perlu wush. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak analis publik, orang-orang hebat mengatakan bahwa wush ini bakalan rugi. Memang tidak disetting untuk untung, tapi kan ruginya itu bukan cuma ratusan juta, tapi triliunan, Pak. Yang mengakibatkan anggaran APBN negara kita itu akan tersedot untungnya. Pak Purbaya ini tidak mau, karena ini bisnis to bisnis, bukan government to government. Makanya bagus beliau mengatakannya tidak akan membayar dengan menggunakan APBN, karena APBN ini untuk rakyat. Enak aja, untungnya buat lo, sengsaranya buat gue, kan nggak mungkin. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan Pak Jokowi mengatakan ini layanan publik tidak disetting untuk untung, pertanyaan saya, layanan publik mana, Pak? Ya, kemarin ada yang viral tuh, ya, itu penumpangnya satu gerbong atau semuanya saya nggak tahu, itu cuma 3 orang, Pak. Apakah ini yang dimaksud dengan layanan publik, di mana kita harus membayar selama 60 tahun hutang kepada Cina? Nah, jadi saya rasa dengan berasumsi ini layanan publik yang tidak disetting untuk untung, ya ngapain bangun wush? Dan biaya operasionalnya, Pak, itu nggak main-main. Biaya operasionalnya itu berat banget, besar banget. Kenapa nggak bangun kereta aja di Kalimantan? Kenapa tidak bangun lanjutan kereta di Sulawesi? Itu kan juga layanan publik, dan itu banyak pasti mereka butuhkan daripada wush yang rata-rata yang naik itu orang-orang elit, bukan masyarakat kecil seperti kita. Itu yang pertama. Jadi layanan publik saya rasa terpatahkan deh, karena penumpangnya cuma 3, Pak.
Yang viral videonya ya, layanan publik. Layanan publik yang mana juga? Kenapa kalau misalkan emang untuk layanan publik kok nggak bangun di tempat-tempat yang lain? Atau memang di situ ada kue basahnya? Kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam podcastnya Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa anggaran WUS itu naik 3 kali lipat. Bahwa anggaran WUS itu naik 3 kali lipat. Itu kemana arahnya? Itu kemana uangnya? Nah, itu harusnya kita punya KPK. KPK itu apa kepanjangannya? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu harusnya kalau sudah ada sesuatu yang seperti itu, sudah menjadi informasi publik, di mana ada yang curiga, ada kenaikan dana sekian sampai sekian, ada markup dana sampai 3 kali lipat, itu nggak perlu lapor, Pak. Ya, Anda dibayar untuk mengusut sebuah tindakan-tindakan korupsi. Makanya Prof. Mahfud MD tidak mau. Ngapain saya lapor? Kalau misalkan saya diminta keterangan, saya akan datang berikan keterangan. Harusnya itu inisiatif sendiri dari KPK untuk mengusut itu, di mana banyak celahnya, banyak yang bisa dia lakukan. Nah, untuk itu saya rasa kita masyarakat harus mendesak deh biar KPK itu mengusut pengadaan WUS ini. Ya, karena memang tidak sesuai dengan rute awal, tidak sesuai dengan rencana awal. Di mana rencana awal kita kerjasama dengan Jepang yang bunganya sangat kecil, tiba-tiba dialihkan ke Cina yang bunganya sampai berlipat-lipat dari bunga yang Cina. Ini pasti ada, mohon maaf, ini pasti ada sesuatu deh. Entah apa itu sesuatunya. Makanya saya berterima kasih banget, kami rakyat berterima kasih banget buat Pak Purbaya yang sudah tidak mau membayar WUS menggunakan APBN, tapi bayar menggunakan bisnis to bisnis, terserah yang menaungi, enak aja, kalian untung, rakyat yang disusahkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Pak Jokowi hadir menjadi pahlawan setelah 2 minggu, 4 minggu beliau tidak ngomong tentang WUS, tapi ketika sudah dibisikin, tapi ketika sudah dipelajari ngomongnya, nah, dia langsung lancar ngomongnya seakan-akan orang yang sangat luar biasa. Tapi kenyataannya kalau sebelum itu ditanyakan dia cuma cengar-cengir, ketawa-ketawa gitu. Oke, coba kita dengarkan bagaimana pernyataan Pak Jokowi terkait WUS ini dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Ini komentar saya terkait WUS ini. Semoga ini menjadi pelajaran ke depannya. Saya minta, kita semua minta, semoga KPK bisa mengusut tentang pengerjaan WUS ini, sebagai pelajaran ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan analisa dari pakarnya. Saya Fri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.